Selamat sore, sahabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu atas nama budaya. Bagaimana kabarnya? Semoga perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmati para pemirsa sahabat desa yang dimanapun Anda berada. Sore ini saya senang sekali sudah bisa berjumpa dengan sahabat desa dengan edisi Rabu 13 Januari 2021 dengan topik kolaborasi apik antara kampus dan juga pengusaha desa gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa topik yang cukup menarik kaitannya dengan pengembangan UMKM dan juga program ini terselenggara atas kerjasama dari TV Desa dan juga SDG Center. Tentunya kegiatan ini merupakan terobosan ITS untuk meraih tujuan pembangunan berkelanjutan dan menumbuhkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan desa kota. Nah, tentunya topik-topik ini tidak jauh dari SDG terkait dengan program kami, yaitu Sustainable Development Goals, akan membahas bagaimana terobosan-terobosan kampus, terutama kampus sebagai institusi pendidikan berkontribusi lebih dalam pengembangan UMKM. Sebelum kita mulai topik yang luar biasa pada pagi ini, sore ini, maksud saya akan memberikan sedikit tentang sinopsis atau narasi yang sangat apa istilahnya ya, merenyuh ya. Jadi terkait dengan usaha mikro kecil menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka adalah ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. Dikutip dari Kompas .com yang sudah saya searching Jumat 20 Desember 2020, UMKM menyumbang 60,3% dari total produk domestik bruto secara nasional dan menyumbang 58,18% dari total investasi secara nasional. Terlebih di masa pandemi COVID-19, UMKM memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi yang tak pasti tentunya. Naasnya, UMKM juga menjadi kelompok yang rentan di situasi pandemik. Tak sedikit UMKM jatuh terkurap akibat badai ini. Semua elemen bekerja sama hand in hand untuk membantu kondisi setidaknya menjadi normal kembali. Tak terkecuali ITS sebagai salah satu institusi pendidikan berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Nah, kali ini dengan topik yang sesuai dengan malam hari ini, kita sudah hadir di tengah-tengah kita Bu Janti Gunawan selaku dosen manajemen bisnis dan juga selaku dosen koordinator kelas BCP ya Bu ya, Business Consulting Project. Sekarang live dari New Zealand. Selamat sore Bu atau selamat pagi dari Bu dari New Zealand ya. Sudah dini hari mungkin kali Bu. Halo Ibu, gimana kabarnya? Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Rian. Ya, oke. Saya teman-teman perkenalkan dulu, saya Yanti. Saya staf pengajar di manajemen bisnis ITS dan kami sebetulnya berempat ya. Hari ini saya akan sharing tentang apa yang saya lakukan untuk untuk berkontribusi dalam pencapaian sustainable pembangunan berkelanjutan ini. Saya akan mulai share aja dulu Pak ya, kalau ngeliatin saya aja kan ntar nggak enak gitu ya. Jadi ini saya share dulu sebentar. Oke, ya. Apa sebetulnya yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami menyadari bahwa dengan kondisi yang saat ini itu kita memang ingin menciptakan pekerjaan untuk nanti anak-anak itu lulus mereka bisa bekerja. Tapi beberapa minggu lalu kita sudah diskusi bagaimana anak-anak itu bisa menjadi wirausaha. Salah satu wirausaha itu sebetulnya juga bisa menjadi konsultan bisnis gitu ya, karena mereka bisa menjadi pengusaha untuk dirinya sendiri lah paling tidak kan, menjual jasa-jasa yang sudah dilakukan. Jadi ini adalah tim kami ya, saya kemudian Yanti, kemudian Pak Berto, Bu Geo, dan Pak Faiz. Itu kita berempat sebetulnya mengawal mata kuliah proyek konsultasi bisnis ini.
Jadi apa tujuan dari mata kuliah ini adalah memberi kesempatan pada mahasiswa untuk bisa menerapkan ilmu pengetahuannya. Jadi nggak usah deh mereka itu nunggu sampai lulus gitu ya, baru nyari kerja, baru membangun pengalaman kelamaan. Nah, kita ingin sebetulnya dari awal mereka kuliah itu mereka sudah langsung praktek. Demikian juga dosennya juga sambil belajar gitu ya. Dan membangun keterampilan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan membangun rasa percaya diri untuk bekerja dalam suatu usaha. Ya, kemudian kita juga di sisi yang lain ITS manajemen bisnis khususnya juga kami dituntut untuk memberikan dukungan kepada UKM-UKM, memberikan tenaga terampil kepada mereka, akses ilmu yang terbaru, yang pemasaran, operasional, keuangan, manajemen SDM dan sebagainya. Tentu saja bukan hal yang mudah gitu ya. Sehingga kita melakukan paralel bagaimana UKM ini bisa mengejar apa yang mereka ingin peroleh pada saat yang bersamaan. Mahasiswa juga punya pengalaman dan dosennya juga ikut gitu ya, ikut mengikuti perkembangan, mengetahui tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Betul. Jadi kami itu membuat mahasiswa itu belajar memahami sektor industri tertentu, mengidentifikasi masalahnya ya, menyusun kontrak dan sebagainya, kemudian mengelola proyek karena tiap UKM kondisinya akan berbeda-beda, mengelola pekerjaannya, mengelola proyeknya dan berkomunikasi dan membangun jejaring dengan klien. Di sini tentu saja UKM gratis ya, ini adalah layanan gratis murni. Mereka dapat layanan yang kami bilang sebisa mungkin tuh seprofesional mungkin. Mungkin di sinilah kita ingin share apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa bersama dengan dosen sebagai pembina di sini untuk mendukung UKM-UKM kita itu untuk maju. Jadi boleh saya sedikit ya, menyela-nyela di antara obrolan yang cukup luar biasa ini sekali. Tadi Bu menyebutkan bahwasanya rekan-rekan mahasiswa sendiri sebagai junior consultant ya Bu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini diminta untuk menjadi secara mandiri, independen untuk sebagai konsultan UKM-UKM yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan saya Bu, ini requirement untuk menjadi UKM yang mungkin saja nanti ini kan terus programnya kan terus bergulir ya Bu ya, tidak hanya tahun ini, bisa jadi akan ditawarkan di semester-semester selanjutnya. Nah, pertanyaan mungkin di sahabat desa yang berada di manapun yang berada di penjuru Indonesia mungkin tertarik Ibu untuk join kegiatan ini. Nah, apakah ada requirement untuk menjadi UMKM yang bisa didampingi ataukah harus berada di Indonesia? Ada di Surabaya dan Jawa Timur saja, Ibu. Ini berada di seluruh Indonesia, Pak. Wow. Jadi yang kami lakukan adalah kita ada metode belajar kita, ada kelas, kemudian ada lapangan. Baik. Lapangan ini karena kondisi COVID, jadi lapangannya itu online. Kalau yang semester-semester yang lalu kita melakukannya offline murni. Justru sekarang ini menjadi kita ingin sharing gitu ya. Bagaimana ternyata dilakukan dengan UKM yang di desa gitu loh. Tapi memang artinya dan kita melakukan dukungan usaha. Di sini keberhasilan ini tidak hanya dari ITS, dari berbagai pihak, dari kampus, dari dosen, dari mahasiswa, dari UKM-nya. Artinya kami melakukan seleksi memang. Kami melakukan seleksi dari sebelum kuliah dimulai. Kemudian kita mengirimkan kuesioner siapa yang mau ikut di kuliah ini. Jadi kami melakukan kerjasama dengan Disperindak Jawa Timur, Disperindak di NTB, kemudian kita juga mengirimkan ke Kadin seluruh Indonesia untuk menyebarkan tentang mata kuliah ini. Dan kemudian kita seleksi karena syaratnya adalah ya mereka harus berkomitmen apapun kondisinya. Jadi satu semester ya. Betul, jadi mereka harus berkomitmen setidaknya 1 minggu sekali, itu 1 jam berkomitmen untuk berdiskusi dengan para mahasiswa. Karena kalau enggak gimana belajarnya gitu ya. Yang didiskusikan seperti apa ya contoh-contoh kasusnya nanti yang akan mereka ceritakan sesudah ini. Jadi anak-anak itu akan
penilaiannya sebetulnya keberhasilan mereka. Mulai dari mereka bikin profil tentang konsultan, tentang diri mereka sendiri, memahami karena satu tim ini kan satu kelompok itu satu UKM dicemplungin sekitar 5 mahasiswa. Anak-anak ini kan kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi mereka harus memahami antar mereka sendiri, kemudian mereka memahami apa yang dibutuhkan, kemudian menerjemahkan dalam kontrak, kemudian bisa membuat profil dari perusahaan yang menarik tentu saja, kemudian apa permasalahannya itu diselesaikan, ya, kemudian dipresentasikan dan dinilai. Jadi perusahaan mitra itu juga menjadi bagian dalam penilaian keberhasilan kuliah ini. Jadi anak-anak itu nilainya nggak murni hanya dari dosen, termasuk dari mitra. Jadi mitra andil ya Bu ya, untuk turut andil ya, dalam kesuksesan nilai gitu kali ya Bu ya. Betul, betul. Jadi kalau kita lihat di luar negeri sana atau di Indonesia juga ya ada banyak konsultan-konsultan besar ya, KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte dan sebagainya ya, Accenture. Ini kan kelasnya mahal banget gitu ya. Terus Big Four Indonesia lebih dikenal Big Four. Ya. Jadi mereka ini kelas-kelasnya kan perusahaan multinasional. Tapi sebetulnya mereka pun mulainya dari kecil dan membangun keahliannya itu dari kecil. Jadi kalau kita lihat di luar negeri konsultan itu ya sudah sebagai profesi gitu ya, di mana kalau di luar negeri gajinya konsultan ya itu bisa dilihat sendiri di atas 1 miliar per tahun. Jadi ini pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya gini, kalau kemudian dia tuh gajinya sangat besar, berarti kan kontribusi terhadap ekonominya juga harus lebih besar lagi dong. Gimana bayar mahal, harus lebih mahal lagi kan perusahaannya. Nah, kalau di luar negeri sana ada banyak perusahaan-perusahaan konsultan untuk usaha kecil. Udah ada websitenya, siapa-siapa aja. Tapi memang kalau di Indonesia belum ada, kita belum pernah ya ngelihat namanya siapa sih yang perusahaan-perusahaan konsultan yang bisa menangani UKM. Mereka ada, tapi bekerja sendiri-sendiri. Nah, disinilah sebetulnya manajemen bisnis itu ingin membantu para alumni kita nanti ya, mereka yang ingin kan nggak semuanya harus jadi UKM, nggak semuanya harus jadi konsultan. Mereka ingin kemudian mereka membuka ya kita bermitra nanti karena akan jadi di bawah Jadi kalau kita lihat kebutuhan untuk bisa bekerja itu apa, terserah ya anak-anak nanti ingin jadi apa, tapi kita mempersiapkan keahlian mereka, bekerja dalam tim, mengetahui secara teknis, mengetahui apa yang dilakukan, bagaimana kemampuan berkomunikasi, melakukan analisa, berkomunikasi dengan menggunakan teknologi, dan juga bisa menulis dan presentasi. Nah, ini semua keahlian-keahlian ini dibutuhkan untuk orang-orang untuk bekerja di zaman ini, entah dia bekerja di sektor manapun. Untuk itu kita gunakan mata kuliah ini untuk membangun keahlian-keahlian anak-anak itu di sini. Jadi itu outline-nya tentang perkuliahan Business Consulting Project ini, dan kami sangat berterima kasih kepada kita punya sekitar 20 lebih perusahaan di Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran tahun ini, dan kami ingin mengundang teman-teman desa yang lain untuk bisa menjadi mitra kami. Itu aja dulu Pak Lian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas opening remark yang cukup remarkable ya untuk pembukaan pada sore hari ini. Jadi sahabat desa dimanapun Anda berada, bagi yang memiliki usaha di bidang apapun ya, baik itu skala koperasi ataupun usaha menengah kecil atau UMKM, program ini akan terus berlangsung, bergulir setiap semesternya tentunya. Mungkin lebih tepatnya di semester genap ya Bu ya untuk manajemen bisnis. Jadi bisa join dan bisa ditunggu aja tanggal mainnya, nanti bisa langsung mendaftarkan atau submit requirement yang sudah dimiliki, dan juga ada beberapa kriteria nanti tentunya akan yang perlu diperhatikan
biasanya berlangsung selama 1 semester. Jadi nanti satu UKM itu akan didampingi oleh kurang lebih ada 5 mahasiswa dari manajemen bisnis, dan nanti akan ada interaksi lebih lanjut begitu ya. Dan tentunya sebelum kita akan masuki nanti sesi apa yang sudah dilakukan, terutama di kelas BCP ya, kita menyebutnya Business Consulting Project selama 1 semester ke belakang, kita akan nanti mengulik kira-kira apa aja yang sudah dilakukan manajemen bisnis, dan coba kita tes masing-masing junior konsultan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti mereka akan mempresentasikan satu persatu hasil idenya dan juga outcome-nya apa sih ya, untuk berpartisipasi aktif, tanya jawab ataupun berinteraksi dengan kami melalui kolom komentar baik di TV Desa Channel YouTube yang sudah disediakan, ataupun kolom komentar dari Zoom live saat ini. Baik, saat ini kita akan memasuki sesi yang kedua. Kita akan putarkan cuplikan terkait dengan video pendampingan yang sudah dilakukan oleh manajemen bisnis melalui beberapa tim. Nanti akan diwakilkan oleh beberapa tim yang akan mempresentasikan. Tanpa panjang lebar lagi, saya coba invite untuk rekan-rekan semua menikmati video klip yang sudah kami siapkan. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Proqual Consulting Group, dan berikut adalah pendampingan pengembangan UKM Rumah Produksi Suni. Rumah Produksi Suni merupakan UKM yang bergerak di bidang food and beverage dengan berdiri sejak tahun 2017 dan berlokasi di Jalan Tanjung Manis, Gang Listrik nomor 43, Kota Madiun, dengan pemiliknya adalah Ibu Sri Mariani. Berikut adalah produk dari Rumah Produksi Suni, yaitu ada popcorn, jamu, dan sambal pecel. Dan permasalahan yang terjadi di Rumah Produksi Suni adalah yang pertama, belum memiliki pencatatan keuangan. Yang kedua adalah logo dinilai belum orisinil. Dan yang ketiga adalah pemasaran secara online terkendala waktu dan belum maksimal. Dan berikut adalah solusi yang bisa kami tawarkan. Yang pertama adalah bimbingan pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi. Dan yang kedua, pembuatan desain logo baru tanpa menghilangkan ciri khas dari logo sebelumnya. Dan yang ketiga, pembuatan akun media sosial dan marketplace didukung dengan pembuatan konten pemasaran berupa foto dan video produk. Untuk pengelolaan keuangannya sendiri, kami telah memberikan materi pada mitra untuk mengelola keuangan menggunakan aplikasi, yaitu Buku Kas, di mana akan membantu mitra kami. Untuk permasalahan desain logo, tim Proqual membuat desain logo untuk mitra tanpa menghilangkan ciri khas dari logo sebelumnya. Dimulai dengan mengidentifikasi keinginan mitra, lalu memberikan beberapa opsi logo, dan nantinya mitra akan memilih dan dilakukannya perbaikan apabila terdapat masukan dari mitra. Kami juga membuat beberapa akun media sosial dan marketplace didukung dengan pembuatan konten pemasaran berupa foto dan video produk seperti feed Instagram dan katalog. Untuk secara lebih lanjut bisa menghubungi kami di beberapa akun media sosial. Sekian dari kami, tim Proqual Consulting Group, jawaban dari impian perusahaan Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Skylight Consulting di sini akan menjelaskan mengenai summary proyek konsultasi bisnis bersama Sambal Pecel Lumpang Mas Madiun. Jadi, ditemukan beberapa permasalahan yaitu UKM belum memiliki pencatatan keuangan tersistem, lalu belum memiliki akun marketplace yang aktif dan ingin merambah marketing melalui sosial media, terutama Instagram. Dari sini disepakati 4 keluaran untuk pelaksanaan proyek konsultasi bisnis kali ini. Pertama yaitu optimalisasi akun Instagram. Bisa dilihat di kondisi sebelumnya, akun Instagram yang belum Pangmas masih belum terkonsep, dan setelah dilakukan konsultasi, akun Instagram belum terkonsep dan kami menyediakan alternatif yaitu pembuatan poster. Selanjutnya yaitu SOP konten Instagram. Jadi sebelumnya Sambal Pecel Lumpang Mas sendiri belum memiliki SOP untuk pembuatan konten Instagram di sosial media. Dan setelah dilakukannya konsultasi, kami membuat SOP konten Instagram yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu menyediakan jadwal posting, color palette, dan hashtag. Lalu, kami juga melakukan optimalisasi Shopee, di mana sebelumnya Sambal Pecel Lumpang Mas belum memiliki akun Shopee yang aktif, dan setelah kami melakukan konsultasi, kami melakukan pembimbingan bagaimana cara mengoperasikan Shopee dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu pencatatan keuangan secara digital, di mana kami mendiskusikan alternatif mana yang paling sesuai untuk UKM Sambal Pecel Lumpang Mas. Jadi sebelumnya Sambal Pecel Lumpang Mas sendiri hanya menggunakan kertas, pencatatan kertas, dan menyepakati. Lalu setelah diskusi kami dan UKM menyepakati untuk melakukan tutorial mengenai pengoperasian aplikasi Bukas. Lalu kami menyediakan link Google Drive berisi tutorial yang bisa diakses kapanpun oleh UKM. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Guardian Consulting merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang bisnis konsultasi. Guardiano Consulting terdiri atas 6 mahasiswa manajemen bisnis ITS, yaitu Helmi, Yasmin, Sylvie, Stefani, Nina, dan Gede. Desa Murni Jaya pertama kali berdiri pada tahun 2015. Berlokasi di Kabupaten Jombang, Desa berfokus pada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Produk utamanya yaitu unit usaha bank desa berupa simpan pinjam, usaha kolam pancing, toko sembako, dan toko ATK. Selain itu, Desa merencanakan pembangunan unit usaha wisata desa, taman kuliner, dan inovasi lain di mana baru akan terrealisasi di tahun 2021. Alternatif solusi dari aspek SDM diantaranya pembuatan panduan SOP kerja, pembuatan jadwal jam kerja yang terbagi atas 2 shift, dan pembuatan protokol COVID-19. Dari aspek keuangan, alternatif solusi yang ditawarkan diantaranya memberikan revisi pada laporan angsuran nasabah simpan pinjam berupa unsur kolom tanggal pembayaran angsuran, pemberian formula sum pada bunga dan jumlah pinjaman, penambahan blok warna, penggunaan Microsoft Excel, serta pencerdasan terkait sistem pencatatan angsuran pembayaran dan pelaporan. Dari aspek pemasaran, alternatif solusi yang ditawarkan diantaranya digital marketing dengan pembuatan akun sosial media berupa Instagram, Facebook, dan email, serta pembuatan ide konten sosial media untuk beberapa bulan.
Baik, sahabat desa dimanapun Anda berada, kita sudah menyaksikan terkait dengan video pendampingan yang sudah dilakukan oleh ke-6 kelompok dan 6 perwakilan UMKM selama 1 semester ke belakang ini. Dan tentunya ini luar biasa sekali, Bu. Saya barusan melihat beberapa apa saja yang sudah dilakukan oleh mahasiswa secara ringkas. Nanti tentunya kita akan berkenalan lebih detail dari perwakilan dari tiap kelompok, dan tentunya kita sudah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari UMKM yang sudah ditampilkan tadi. Ada perwakilan dari UMKM Pak Muhammad Basyarudin. Selamat sore, Sugeng Rawo, Bapak. Selamat datang. Masih di mute, Bapak, ngapunten. Oke. Halo, selamat datang, Bapak. Oke, mungkin ya. Masih belum masuk. Nah, ya, Bapak, sebaik. Selamat datang, Bapak Sugeng Rawo. Baik. Ya, selamat datang juga. Selamat malam. Ya. Terima kasih, Bapak. Ini perwakilan dari UMKM mana, kalau boleh saya tahu? Ini dari BUMDes Murni Jaya, yang pertama di Jombang. Di Jombang, baik. Baik. Oke. Tentunya saya mohon Bapak untuk stay beberapa 1 jam ke depan nanti ya. Kita akan berinteraksi dengan rekan-rekan dan juga Bu Yanti selaku koordinator mata kuliah BCP. Nanti saya ingin tahu testimoni dari Bapak sendiri terkait pendampingan selama 1 semester ini ya, Pak ya. Baik. Baik, terima kasih. Yang kedua ada Bu Dian Hira Umiko. Selamat sore, Ibu. Bisa dengar suara saya? Selamat sore. Kedengaran nggak suaranya nih? Jelas sekali, Bu Sugeng Rawo. Selamat datang, Ibu. Ibu ya. Perwakilan dari mana? Dari Madiun sayanya. Madiun, baik. Ya. Baik. Nanti saya minta waktunya sebentar untuk terkait dengan testimoni dan juga diskusi dikit ya, Bu ya, terkait pendampingan rekan mahasiswa manajemen bisnis. Dan yang terakhir ada Ibu Rohmiati. Selamat datang, Ibu. Selamat sore. Sugeng Rawo, Ibu. Ya, selamat malam. Ibu kabarnya baik-baik aja ya, semoga dalam kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, luar biasa baik hari ini. Baik. Terima kasih, Ibu. Nanti saya mohon waktunya sebentar. Kita akan ada diskusi menarik terkait apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan semuanya. Nah, tentunya Bu Yanti tadi saya sempat banyak yang sudah dilakukan oleh mahasiswa manajemen bisnis, mulai dari pengembangan market digitalisasi marketing, kemudian perhitungan HPP, kemudian many things to do gitu ya, Bu ya, sudah tentunya lebih komprehensif. Nah, ini ada transfer knowledge yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, perwakilan dari kampus, dan juga nanti para UMKM itu juga dibantu baik dari sisi operasional, kemudian SDM dan segala macamnya. Nah, tentunya nanti kita akan lebih detail lagi, Bu ya, presentasi dari perwakilan. Mungkin ada tanggapan nih, Bu, sebelum kita mulai sesi presentasi. Ya. Oke, terima kasih Pak Rian. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu mitra bisnis konsultansi project di sini. Kami sangat bersyukur ya, kita punya teman-teman yang di sini yang bersedia untuk bekerja sama, belajar bersama, kita saling meningkatkan. Karena Indonesia ini punya jutaan, nggak cuma bijian gitu ya. Apa jumlah UKM kita, kemudian dosennya aja sendirian nggak selesai-selesai. Nah, dengan adanya mahasiswa yang tersebar, teman-teman ini semua, adik-adik kita ini semua tersebar di seluruh Indonesia, maka kita harapannya adalah bisa melakukan percepatan pembangunan ekonomi, dan apa yang dilakukan ini bisa diduplikasi. Kami sekali lagi ingin sharing dalam kegiatan ini, sharing apa yang dilakukan, langkahnya seperti apa, itu aja Pak Dian. Mungkin biar anak-anak yang cerita, kalau yang cerita dosennya nggak seru kan, katanya dosennya doang. Baik. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Wiwi. Selamat sore, Ibu Wiwi. Suaranya masih di mute, Ibu. Selamat sore, Ibu. Selamat datang. Baik. Ya, selamat sore. Dari perwakilan mana, Ibu? Dari UMKM mana? UMKM Sambal Pecel Lumpang Mas, Madiun. Mas. Luar biasa. Ini nanti
Silakan disimak Ibu presentasi dari konsultan, junior konsultan dari manajemen bisnis. Nanti Ibu berikan sedikit testimoni dan juga arahan mungkin di luar sana sahabat desa yang dimanapun berada bisa tertarik join dengan program ini. Nah, tentunya sebelum kita masuk, saya turut mengundang para pemirsa, para sahabat desa dimanapun berada untuk interaktif ya, tanya jawab dengan Bapak Ibu narasumber baik dari UMKM, mahasiswa dan juga koordinator mata kuliah BJP ini melalui live streaming kanal YouTube TV Desa ataupun melalui kolom komentar live Zoom gitu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi saya coba untuk mengundang ke-6 perwakilan dari UMKM. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore, baik, apa kabar? Selamat sore Pak Rian. Sore ya. Coba saya absen ya. Saya sudah dapat datanya ini ada 6 presentasi dari perwakilan UMKM. Ada Mas Isan. Selamat sore Mas Isan. Ya, selamat sore Pak. Oke, ada Mbak Gadis. Gadis Bianca. Halo. Saya cek biar suaranya nanti kedengaran ya. Halo Mas Mbak Gadis. Halo, selamat sore Pak. Oke. Terus kemudian ada Mas Sausan. Selamat sore. Suaranya masih mute, Mbak Sausan. Oke, mungkin ada kendala jaringan. Coba kita moving ke Mas Raihan, sudah bergabung. Ya, sore Pak Rian. Sore, terus kemudian yang selanjutnya ada Mas Lukita. Ini Mas atau Mbak? Mohon banget. Selamat sore. Oke, Lukita Aziza. Oke, terima kasih Mbak Lukita. Dan terakhir ada Stefani. Halo, selamat sore. Iya Pak, diwakilkan oleh saya, Amariasi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita langsung mulai aja ya. Mulai dari urutan yang pertama, dari BUMDes Samnya Jaya, berbasis produk besek, nanti akan dibantu oleh Mas Isan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Isan. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk sahabat desa dan juga Bapak Ibu yang ada pada sore hari ini. Nah, perkenalkan saya Ihsan, merupakan perwakilan dari kelompok 3 Business Consulting Project atau nama konsultannya itu adalah Result. Nah, next mungkin. Ya, untuk Result sendiri filosofinya adalah kami sebagai mahasiswa ingin membantu UMKM dan juga usaha-usaha kecil menengah untuk bisa mereplan, merebrand, remanage bisnis mereka. Karena dari yang kami lihat masih banyak usaha-usaha yang jalan begitu saja tanpa ada arahan bagaimana mereka akan memanajerial usaha mereka ke depannya. Bisa dilanjut mungkin? Nah, mengenai klien kami di sini adalah BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Sumber Arta Mandiri Jaya atau yang kami sebut BUMDes Samjaya. Nah, lokasinya itu sendiri di Desa Pucang, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Nah, unit usahanya di sini ada banyak sekali yang dijalankan, antara lain itu simpan pinjam, persewaan alat pertanian, kemudian ada agen jasa BRI Link, menjual produk madu kelanceng dan juga besek cantik. Nah, karena akhir-akhir ini produk besek itu banyak sekali permintaannya, apalagi hari kurban dan acara-acara yang lain itu kan kita sebisa mungkin eco-friendly, makanya besek ini menjadi hal yang banyak sekali diminta oleh orang-orang dari seluruh Indonesia, makanya di sini kami fokuskan untuk produk besek sendiri. Next. Ya, nah untuk tantangannya sendiri itu yang pertama pasarnya kurang luas karena BUMDes sendiri hanya memasarkan kepada reseller saja, kemudian kurang SDM dari segi anggota BUMDes sendiri dan juga dari segi pengrajin. Kemudian ada harga produk yang terlalu murah, mungkin berkaitan dengan poin pertama yaitu pasar mereka kurang luas, jadi tidak berani menaikkan harga yang terlalu tinggi karena memang dijualnya itu hanya ke reseller. Kemudian yang ketiga itu minim penggunaan teknologi, jadi membuat beseknya sendiri ini benar-benar dari awal, dari bambu sampai dengan produk besek yang bisa digunakan itu secara awal. Nah,
Kemudian next. Ya, dari setelah melakukan interview dan juga setelah menganalisis semua keadaan yang ada di BUMDes Samjaya sendiri, di sini ada beberapa solusi yang kami tawarkan untuk menjawab beberapa permasalahan sebelumnya. Yang pertama untuk pasar yang kurang luas, kami telah membuat konten pemasaran yang lebih menarik dan juga membuat titik lokasi untuk BUMDes Samjaya. Karena dari hal kecil seperti Google Maps saja, lokasi saja, BUMDes Samjaya belum sempat untuk membuat. Nah, dan menurut kami itu adalah hal yang penting. Kemudian dari segi SDM-nya sendiri, kami membantu membuat SOP perekrutan untuk pengrajin. Nah, kemudian untuk harga yang produk terlalu murah, kami membantu BUMDes Samjaya untuk menghitung kembali HPP mereka agar sesuai dengan apa yang seharusnya dan tidak menjadi hal yang merugikan tentunya untuk BUMDes Samjaya. Nah, yang terakhir itu minimnya penggunaan teknologi, dan ini sebenarnya hal yang menarik karena kami membantu mengajukan surat teknologi tepat guna ke ITS, yang dimana ITS sendiri mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat, dan masyarakat sendiri seperti usaha-usaha BUMN dan lain-lain ini nantinya akan bisa terbantu dengan kerjasama kedua belah pihak. Next. Ya, di sini bisa dilihat untuk produknya, foto produk dan juga SOP perekrutannya. Nah, kami kebetulan kemarin sudah menyampaikan akan SOP ini. Tentunya masih ada beberapa hal yang harus disesuaikan karena kami juga tentunya harus tahu bagaimana pendapat dari BUMDes Samjaya sendiri, apakah hal ini bisa diimplementasikan atau tidak. Next. Ya, di sini pembuatan Google Maps juga. Next. Ya, mungkin bisa dilanjut dulu. Ya, di sini juga perhitungan HPP dari awal bambu sampai dengan menjadi besek itu seberapa banyak yang memang sesuai. Kemudian ada surat pengajuan kerjasama. Jadi di sini kami menjadi perantara antara ITS dan juga BUMDes Samjaya, sehingga diharapkan BUMDes Samjaya ini sendiri bisa terbantu. Next. Ya, di sini ada pertemuan. Ya, karena mungkin kondisi yang saat ini belum memungkinkan, jadi kami belum bisa secara keseluruhan tim untuk menjenguk atau berkunjung ke Trenggalek. Di sini ada foto beberapa tim yang sedang melakukan wawancara dan analisis ke tempatnya langsung. Nah, sebagian besar semua komunikasi kami lakukan melalui online. Ya, next. Ya, mungkin dari kelompok 3 sendiri atas Badan Usaha Desa Samjaya itu sendiri dicukupkan, dan kami harapkan supaya apa yang kami lakukan di sini benar-benar membantu baik dari segi manajerial dan lain-lain untuk BUMDes Samjaya sendiri. Dan sayang sekali Bu Sri Haryati, perwakilan daripada BUMDes Samjaya sendiri belum sempat hadir karena kondisi memang kurang baik, dan kita doakan supaya kondisinya segera pulih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Iksan. Kita langsung ke next part, perwakilan dari UMKM. Selanjutnya ada, kalau saya tadi di data saya ada Mbak Gadis, perwakilan dari konsultannya adalah Mbak Gadis ya. Ini untuk nama usaha tepung gaplek, kerupuk gaplek berbasis kerupuk gaplek. Boleh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, serta sahabat desa yang telah menyaksikan melalui channel YouTube TV Desa. Di sini perkenalkan, saya Gadis Bianca, perwakilan dari asesor, ingin mempresentasikan tentang pendampingan pengelolaan dan pengembangan bisnis UKM tepung gaplek tradisional. Di next.
Nah, klien kami bernama Tepung Gaplek Makbi. Tepung Gaplek Makbi ini merupakan sebuah UKM yang mengolah gaplek menjadi tepung dengan cara tradisional yang didirikan oleh Bu Rohmi dan suami pada April 2019 yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur, lebih tepatnya di Dusun Gebang. Next. Nah, kondisi awal UKM Tepung Gaplek Makbi sendiri ini, yang pertama belum memiliki identitas merek. Yang kedua, kemasannya masih berupa plastik kiloan polos. Yang ketiga, belum memiliki media pemasaran online. Yang keempat, belum melakukan pencatatan keuangan. Dan yang terakhir, pelanggan masih masyarakat di sekitar dusun. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh Tepung Gaplek Makbi sendiri ini, naik turunnya harga pasar untuk bahan baku, kemudian belum adanya inovasi produk. Next. Dari kondisi awal tersebut dapat kami identifikasikan untuk cakupan konsultasi bisnis yang bisa dibagi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas merek, kedua, standar operasional, yang ketiga, strategi pemasaran, dan yang terakhir, pencatatan keuangan dengan proporsi yang dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian media yang disepakati untuk digunakan selama konsultasi ini, yaitu menggunakan grup WhatsApp dengan mempertimbangkan ketersediaan sinyal. Next. Kemudian yang udah kami dapat cakupkan saat ini, yang pertama pada aspek identitas merek sendiri, pada awalnya itu Tepung Gaplek Makbi ini belum mempunyai nama dan logo. Di sini kami membantu membuatkan nama dan logo yang dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian pada kemasan sendiri, pada awalnya itu Tepung Gaplek Makbi masih menggunakan plastik kiloan polos. Di sini kami membantu membuatkan desain stiker yang nantinya akan ditempel di plastik kiloan tersebut, dan kami juga membantu menambah opsi lain, dan kemasan tersebut adalah kemasan zipper yang nanti dan kami juga membantu mencarikan toko untuk kemasan zipper tersebut, dan nantinya akan ditempel stiker seperti plastik kemasan polos kiloan itu. Kemudian next. Pada aspek standar operasional sendiri, pada awalnya itu Tepung Gaplek Makbi ini belum mempunyai standar operasional. Jadi di sini kami membantu membuatkan standar operasional agar dari Tepung Gaplek Makbi ini tetap menjaga kualitas produksinya dan pada proses perencanaan dan pengendaliannya tersusun secara rapi. Berikut adalah standar operasional pekerjaan Tepung Gaplek Makbi. Next. Kemudian pada aspek strategi pasar, pasar yang dicangkup oleh Tepung Gaplek Makbi sendiri ini masih masyarakat di sekitar dusun. Jadi kami membantu menganalisis dengan dua metode, yaitu analisis SWOT dan analisis STP. Dari analisis SWOT sendiri ini didapatkan bahwa potensi Tepung Gaplek Makbi ini sangat besar karena adanya gluten free. Kemudian pada STP sendiri didapatkan target yang dapat dilihat sebagai berikut, dan dapat disimpulkan bahwa target pasar dari Tepung Gaplek Makbi sendiri adalah semua masyarakat wilayah Pacitan dengan rentang umur 24 hingga 50 tahun yang memiliki gaya hidup sehat dengan gluten free. Next. Kemudian pada aspek pemasaran lagi yang ada media pemasaran online, yang dimana pada awalnya itu Tepung Gaplek Makbi sendiri belum mempunyai media pemasaran online. Di sini kami membantu membuatkan media pemasaran online berupa Facebook, Instagram, dan Shopee. Dan juga kami membantu membuatkan konten planning yang nantinya akan dibuat oleh Tepung Gaplek Makbi sendiri untuk memasarkan produknya yang akan diupload di media pemasaran online, yaitu Instagram. Kemudian pada media pemasaran offline sendiri kami membantu membuatkan kartu pelanggan yang nantinya pada pembelian ke-10 dengan minimum 2 pembelian tepung gaplek nantinya akan mendapatkan gratis 1 tepung gaplek. Next. Dan yang terakhir pada aspek pencatatan keuangan sendiri, di sini pada awalnya itu Tepung Gaplek Makbi belum melakukan pencatatan keuangan. Di sini kami membantu dengan cara membuat panduan pencatatan keuangan yang dapat diakses secara terus-menerus oleh Tepung Gaplek Makbi yang terdapat di intip.in/asesor, dan membantu membuatkan format yang berisi rekap pengeluaran, penjualan, profit, dan grafik yang nantinya akan diisi secara mandiri oleh Tepung Gaplek Makbi, dan kami sebagai konsultan hanya memonitoringnya. Next. Jadi yang terakhir, harapan dari kami sebagai konsultan asesor ini, kami dapat
pengetahuan dengan baik dan menghasilkan hasil kerja yang menjawab kebutuhan dari UKM Tepung HP Mabi ini, serta menjadikan UKM Tepung HP Mabi ini sebagai usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Next. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Gadis atas presentasinya. Kita sudah mengetahui secara detail apa itu produk dari tepung gaplek ya. Sudah perwakilan dari tepung gaplek ya, produk kerupuk gaplek. Nah, nanti kita akan kembali lagi Mbak Gadis akan memberikan terkait dengan apa yang sudah didapat dan juga manfaat apa yang sudah didapat dari kelas PJP. Nah, sekarang kita saatnya kembali ke presentasi, kita ke sambal pecel tumpang lumpang mas dengan produk berbasis sambal pecel diwakili oleh Mbak Ayu Refti. Baik, saya persilakan untuk Mbak Ayu Refti. Ya, sebelumnya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan selamat malam Bapak Ibu dari UMKM Mitra BCP, khususnya Ibu Wiwik, mitra kami dari Sambal Pecel Lumpang Mas Madiun. Di sini kami dari Skyrat Consulting, di mana mitranya itu adalah Sambal Pecel Lumpang Mas. Next. Di sini adalah sebelumnya Skyrat Consulting itu merupakan sebuah usaha yang bergerak di dalam konsultan bisnis yang berdiri pada tanggal 13 Oktober dengan visi menjadi konsultan bisnis profesional yang membantu bisnis kecil mencapai tujuannya dengan insight terbaik dari para profesional di bidangnya. Jasa yang ditawarkan oleh Skyrat Consulting meliputi bidang finansial, marketing, branding, dan HR. Next. Nah, ini ada summary proyek konsultasi bisnisnya. Di sini kita ada 4 aspek yang kita lakukan. Yang pertama adalah optimalisasi akun Instagram, di mana sebenarnya Sambal Pecel Lumpang Mas ini sebuah bisnis yang sudah berkembang, Pak dan Ibu semuanya. Kita bisa lihat kalau misalkan kita searching di Google gitu ya, itu udah banyak banget resellernya. Namun permasalahannya di sini, dari yang kita dapatkan dari Ibu Wiwik, malah si Sambal Pecel Lumpang Masnya ini yang kurang menggunakan sosial media dan e-commerce. Akhirnya kita menginisiasi untuk mengoptimalisasi Instagram. Bisa dilihat di sebelum ini foto di Instagram itu tanpa feeds, sederhana saja, dan kita akhirnya buatkan poster dan grand design untuk feed Instagram. Di sini ada grand design-nya kayak SOP konten, kapan harus upload, font, dan lain sebagainya, warna-warna. Selanjutnya ada Shopee. Jadi yang saya mention tadi, Shopee-nya itu malah kebanyakan resellernya nih Pak. Jadi si Sambal Lumpang Masnya ini malah nggak aktif gitu di Shopee. Akhirnya kita melakukanlah branding Shopee atas nama Sambal Pecel Lumpang Mas. Kami juga transfer knowledge tentang bagaimana cara menggunakan Shopee, gratis ongkir, Shopee Ads, dan lain-lain. Kami juga melampirkan link-link yang sekiranya dibutuhkan oleh Ibu Wiwik untuk dibaca-baca di kemudian hari. Nah, yang terakhir nih ada pencatatan keuangan. Di sini kita bisa lihat nih pencatatan keuangan Bu Wiwik ini hanya berupa coret-coretan kertas saja dan tidak sistematis. Di sini kami menilai bahwa pencatatan keuangan seperti ini itu akan berdampak jika nanti ke depannya Sambal Pecel Lumpang Mas itu memiliki massive order gitu. Dan ini tuh pencatatan keuangan yang semacam itu rentan hilang. Akhirnya Skyrat Consulting menawarkan dua rekomendasi gitu Pak. Yang pertama dalam Excel, dan yang kedua pencatatan menggunakan smartphone, menggunakan aplikasi buku kas. Kembali lagi ke Anda, beberapa pertanyaan yang terkait dengan apa yang sudah Anda lakukan. Selanjutnya perusahaan yang keempat, ya, UMKM keempat, ada Umiko Bakery. Nah, usahanya Umiko Bakery, produk yang dihasilkan adalah pisang bolen, roti, jajanan pasar, yang akan diwakilkan oleh junior consultant dari Mas Rehan. Saya persilakan waktunya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Rian atas waktunya. Terima kasih Bu Janti juga. Selamat malam buat Bapak Ibu Mitra. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Saya Rehan, perwakilan dari Divok Consulting, akan mempresentasikan hasil konsultasi kami bersama Ibu Dian selaku mitra kami, selaku pemilik Umiko Bakery. Next.
Nah, sebenarnya kenalan dulu nih, apa sih DIVOG itu? DIVOG itu adalah singkatan dari dua kata, yaitu diversity dan one charisma. Jadi kami itu sebuah jasa consulting yang menawarkan pada bidang financial, business strategy, terus marketing, branding, dan HR. Next. Nah, berikut profil dari mitra kami, yaitu Umiko Bakery. Jadi Umiko Bakery itu adalah perusahaan yang memproduksi berbagai macam jajanan pasar, roti, dan yang paling ditonjolkan yaitu kue bolen. Itu berasal dari Madiun, dan Instagramnya Dian Bolen Umiko, dengan visi misi menjadi perusahaan bakery terbesar dan tersebar di seluruh dunia. Terus misinya menghasilkan produk-produk yang inovatif berkualitas tinggi, meningkatkan standar keamanan pangan, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan para agen, reseller, dan konsumen, dan yang terakhir pastinya mengutamakan kualitas produk. Next. Nah, ini dia, jadi banyak banget lah produknya dari Umiko Bakery itu, dan udah memiliki legalitas yang bisa dilihat sendiri. Jadi yang benar-benar ditonjolkan adalah bolennya. Jadi ada varian keju, varian coklat, dan lain sebagainya. Next. Nah, jadi skop pekerjaan kita itu apa sih? Jadi ada 4 skop secara garis besar. Ada marketing, yaitu pembuatan desain kemasan, terus optimalisasi media sosial Instagram untuk pemasaran produk. Terus di keuangan itu kami akan membuatkan template pencatatan keuangan sederhana untuk Umiko Bakery. Terus di SDM-nya, kami akan membuat SOP perekrutan karyawan, dan operasionalnya kami melakukan transfer knowledge, sistem pencatatan pesanan dengan WhatsApp Business. Ya. Nah, yang pertama, sebelumnya itu seperti apa sih? Kondisi sebelumnya itu, Ibu Dian tuh belum memiliki karyawan untuk melakukan produksi. Jadi kita itu membantu Ibu Dian untuk membuatkan nih pedoman dan SOP perekrutan biar Ibu Dian memiliki dasar bagaimana cara melakukan perekrutan karyawan yang benar. Terus habis itu kami juga membantu membuat standar operating procedure atau SOP-nya biar nanti kalau misalnya udah memiliki karyawan yang tetap, itu memiliki standar nih bagaimana cara melakukan pekerjaannya. Ya, next. Ya, ini ada flyer-nya juga untuk brosur yang bisa disebarkan via online untuk menyebarkan bagaimana sih menyebarkan template dan sebagainya. Nah, selanjutnya before-nya adalah soal packaging nih. Nah, sebelumnya packaging-nya itu bisa dilihat sendiri masih biasa ya, plastik seperti itu. Terus Bu Dian request sendiri nih pengen punya packaging yang benar-benar menggambarkan Umiko, Mas. Oke, jadi kami bersama Mbak Vira kita desain gimana nih caranya bikin packaging yang benar-benar melambangkan Umiko, dan hasilnya ini Ibu Dian minta sendiri 25 cm, tingginya 5 cm, dan lebarnya 12,5, berisi logonya dan banyak macam PRT dan lain sebagainya. Next. Nah, setelah itu Ibu Dian juga cerita nih kalau pencatatannya itu masih belum dipisahkan antara pengeluaran perusahaan dan pengeluaran pribadi milik Bu Dian. Jadi kami memberikan solusi, kami membikinkan pencatatan keuangan sederhana di Excel biar ini ada data penjualan apa saja dalam berbulan, terus habis itu ada perhitungan HPP dan laporan laba ruginya. Next. Ya, next. Ya, next. Nah, before-nya juga, ini before-nya, jadi feed Instagram sebelumnya itu Umiko Bakery sebenarnya sudah rajin upload banget ya, banyak banget feed Instagram-nya, udah keren sih sebenarnya, udah Bu Diannya udah rajin upload, udah bagus banget. Cuma karena Ibu Diannya bilang kalau nggak ada yang megang teknologi nih kita, jadi Ibu Dian minta bantuan, mungkin bisa dipegangin Mas teknologinya, jadi kita bikinin solusi untuk kita buatin ini desain untuk feed Instagram yang lebih rapi lah, lebih tertata seperti itu. Ini afternya bisa dilihat di bawah. Ya, next lagi. Nah, before-nya, jadi Ibu Dian tuh tidak memiliki pencatatan saat ada pesanan masuk secara simpel gitulah. Jadi pencatatannya agak susah. Jadi kita bikin solusi transfer knowledge. Jadi kita bikin sebuah video tutorial untuk menggunakan WhatsApp Business yang khusus untuk Umiko Bakery untuk Bu Dian. Jadi Bu Dian sudah kami
laporkan juga ke Ibu Dian, jadi Ibu Dian sudah bisa ngecek dan sudah bisa diterapkan lah di Umico Bakery. Ya, next. Ya, kesimpulannya konsultasinya dilakukan dengan Umico selama 12 minggu untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam karyawan, pemasaran, laporan keuangan, desain kemasan, dan penyataan penjualan, dan semuanya sudah kami lakukan secara sukses. Ya, next. Terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rehan. Wah, ternyata julukan Madiun Kota Gadis ini memang betul adanya ya. Jadi 2 konsultan dari manajemen bisnis ini sudah mendampingi UKM dari Kota Madiun ya. Kota Gadis, perdagangan dan perindustrian. Jadi memang cocok, perlu dengan luar biasa kiat-kiat dari warga Madiun untuk terus mengembangkan usahanya. Kemudian kita kembali, nanti saya akan saya harap stay dulu Mas Rehan Madika, nanti akan ada beberapa pertanyaan. Saya akan coba mengajak ke selanjutnya, yaitu dari Rumah Produksi Suni, makanan ringan dan jamu, yang diwakili oleh Mbak Lukita Aziza. Saya persilakan Mbak Lukita Aziza. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak, Ibu, serta sahabat desa yang telah bergabung. Perkenalkan, saya Lukita, perwakilan dari Prokol Consulting Group, dan saya akan mempresentasikan proyek pendampingan UKM Rumah Produksi Suni yang telah dilakukan selama beberapa bulan ini. Next. Perkenalan dulu untuk Prokol Consulting Group. Ini singkatan dari Profitable dan Qualified. Kami berharap kedepannya jasa konsultan ini mampu membantu para klien agar usahanya semakin produktif, hingga pada akhirnya laba usaha pun meningkat. Dan kami berkomitmen untuk menjadi layanan jasa konsultasi yang berkualitas dan dapat memberi solusi yang terbaik bagi para klien. Dan kami menawarkan 5 layanan utama. Yang pertama, digital marketing, market research, desain kreatif, finance atau keuangan, serta operasional. Next. Dan perkenalkan untuk mitra kami, Rumah Produksi Suni, yang merupakan UKM dan bergerak di bidang food and beverage, berdiri sejak tahun 2017, nama pemilik Bu Sri Mariani, dan berlokasi di Madiun. Next. Next lagi. Next. Dan ini 3 produk utama dari Rumah Produksi Suni. Yang pertama popcorn, jamu, dan sambal pecel. Next. 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 Oke. Untuk outputnya sendiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 5. Next. Dan ini progres dari beberapa bulan kami menjalankan konsultasi. Ini tampilan Instagram dari Rumah Produksi Suni, yang ternyata masih menjadi satu dengan akun milik Bu Suni sendiri. Next. Ini hasil dari kami. Kami membuatkan akun Instagram sendiri khusus untuk penjualan Rumah Produksi Suni. Lalu kami tambahkan untuk Linktree agar mempermudah jika ada konsumen yang akan memesan. Lalu akun TikTok untuk media promosi serta akun Shopee dan akun email. Selanjutnya next. Ini merupakan foto dan video produk sebelumnya. Next. Ini hasil dari yang kami berikan pada Ibu Suni, foto produk yang lebih fresh, lalu kami juga lampirkan dalam bentuk Google Drive, jadi sehingga pada selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh Bu Suni di kemudian hari. Next. Untuk output logo dan katalog, sebelumnya Rumah Produksi Suni sudah memiliki logo, namun Bu Sri Mariani sendiri request untuk menginginkan logo yang baru, dan kami buatkan seperti di bagian tengah layar. Lalu kami juga menambahkan katalog yang akan bisa digunakan Bu Sri untuk pemasaran. Next.
Untuk selanjutnya ini mengenai laporan keuangan. Jadi sebelumnya Rumah Produksi Suni ini belum memiliki pencatatan keuangan yang terstruktur. Jadi masih sering bercampur antara untuk usaha dan untuk pribadi, sehingga kami mengajukan solusi untuk melakukan pencatatan keuangan. Ada dua pilihan, melalui Excel dan aplikasi. Namun setelah dirundingkan, ternyata lebih mudah untuk menggunakan melalui aplikasi. Dan untuk Bu Yani sendiri sudah melakukan download aplikasi tersebut. Next. Selanjutnya kami membuatkan SOP, yaitu untuk pesanan dan pembatalan pesanan. Dan kami juga membuatkan format pesanan agar mempermudah Bu Yani untuk memiliki data setiap pesanan yang diterima. Next. Dan untuk mendukung pemahaman Bu Yani sendiri, kami membuat video panduan mengenai penerimaan pesanan. Next. Dan kami juga melakukan riset pasar seperti melalui kuesioner, dan kami mendapatkan 38 tanggapan. Ini mengenai produk dari Rumah Produksi Suni sendiri, seperti varian rasa pokok yang banyak disukai oleh konsumen, lalu jamu seperti apa, dan kemasannya seperti apa yang membuat konsumen ini suka. Next. Berikut adalah kontak dari kami dari Rumah Produksi Suni. Next. Harapannya untuk UKM Rumah Produksi Suni, semoga hasil dari proyek konsultasi ini bermanfaat dengan maksimal, dan terima kasih juga kepada Bu Yani. Semoga Rumah Produksi Suni dapat terus berkembang hingga dikenal lebih luas. Next. Sekian dari kami. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lokita. Baik, luar biasa tadi dari Rumah Produksi Sani atau Suni ya, makanan ringan dan juga jamu. Nah, kita akan memasuki presentasi yang terakhir yang akan diwakili oleh Stefani. Nama usaha yakni BUMDes Murnijaya, produk berbasis simpan pinjam, ya berarti jasa, kolam pancing, fotokopi, dan juga rintisan wisata desa. Wah, luar biasa, cukup komprehensif. Saya coba berikan waktunya untuk ke Mbak Stefani, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Bapak dosen sekalian, dan terima kasih kepada seluruh perwakilan mitra yang telah meluangkan waktunya pada malam ini, dan teman-teman sekalian yang menonton TV Desa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pendampingan usaha kami dengan BUMDesa Murnijaya. Boleh next? Ya, di sini Guardiano Consulting merupakan nama yang kami pilih untuk konsulting kami. Filosofi nama Guardiano Consulting ini merupakan singkatan dari Guardian Numero Uno, yaitu penjaga, pelindung, dan penjamin. Sehingga diharapkan arti kata tersebut bisa diaplikasikan dan membuat perubahan positif dan berdampak baik bagi bisnis konsultasi ini dan klien kami. Dan juga Numero Uno yang memiliki arti number one, yang maknanya bertujuan untuk menjadi konsultan nomor 1 di hati para klien. Dan berikut juga visi dan misi dari Guardiano Consulting. Visi kami adalah menjadi perusahaan penyedia jasa konsultasi bisnis yang berkomitmen untuk dapat memberikan solusi dan inovasi di bidang manajemen keuangan, pemasaran, dan dalam rangka pengembangan bisnis. Kemudian misi kami yaitu kami dapat secara konsisten menjaga kepercayaan seluruh klien dan mentransformasi pengusaha Indonesia agar memiliki usaha yang berdampak positif bagi klien. Boleh next? Ini sedikit tentang BUMDesa Murnijaya. BUMDesa Murnijaya ini berlokasi di Kabupaten Jombang dan berfokus pada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. BUMDesa saat ini dipimpin oleh Bapak Basyarudin dan memiliki karyawan berjumlah 1-5 orang. Produk utamanya BUMDesa ini yaitu unit usaha bank desa berupa simpan pinjam, usaha kolam pancing, toko sembako, dan ATK. Selain itu, BUMDesa Murnijaya juga merencanakan pembangunan unit usaha wisata desa, taman kuliner, dan inovasi-inovasi lain yang mana baru akan terrealisasi di tahun 2021. Kemudian di sebelah kanan ini adalah visi dan misi BUMDesa Murnijaya, yaitu visinya BUMDes Murnijaya meningkatkan kesejahteraan dan menjadi pusat perekonomian masyarakat Desa Sumbermulyo. Dan misinya adalah
memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pinjaman modal usaha, kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sumbermulyo demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Sumbermulyo. Boleh next? Tantangan yang atau permasalahan yang selama ini dialami BUMDesa Murnijaya setelah kami berdiskusi dengan perwakilan BUMDesa Murnijaya yaitu Pak Udin, yaitu pertama BUMDes Murnijaya ini belum memiliki digital marketing yaitu atau sosmed usaha. Kemudian juga kesulitan dalam mengatur pencatatan keuangan. Yang terakhir, belum adanya SOP tertulis yang sesuai untuk jam kerja karyawan di unit usaha kolam pancing. Boleh next? Sehingga dari kelompok 9 atau Guardiano Consulting ini, alternatif solusi yang kami tawarkan yang pertama revisi laporan keuangan simpan pinjam, perbaikan SOP kolam pancing, dan developing konten di sosial media. Next. Di sini adalah gambar revisi pada laporan pencatatan keuangan nasabah BUMDes, yaitu di sini kami menambahkan kolom tanggal angsuran, kemudian pemberian blok warna untuk memudahkan pemeriksaan, kemudian menambahkan formula sum perhitungan pada angsuran. Boleh next? Kemudian ini untuk dari aspek SDM merupakan hasil perbaikan SOP, yaitu panduan SOP jam kerja karyawan BUMDesa Murnijaya pada unit usaha kolam pemancingan, kemudian yang di tengah ada jadwal kerja yang terbagi atas 2 shift, kemudian protokol COVID-19 kolam pancing BUMDesa Murnijaya. Boleh next? Di sini untuk aspek pemasaran adalah pembuatan akun sosial media dan implementasi content planner. Jadi di sini Guardiano Consulting membuatkan Facebook dan Instagram serta email untuk BUMDes Murnijaya. Selain itu juga content planner yang mungkin bisa diaplikasikan selama beberapa bulan. Boleh next? Berikut adalah kesan dan pesan dari kami kelompok 9 kepada BUMDes Murnijaya dan Bapak Udin. Yang pertama, semoga Pak Udin dan teman-teman senang dengan hasil kerja kita. Kemudian semoga segala rencana BUMDes bisa terrealisasi di 2021 ini dan semoga Pak Udin dan seluruh masyarakat Desa Murnijaya diberi kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkahnya. Semoga juga Pak Udin sehat selalu, diberi kelancaran dan keberkahan. Kemudian semoga BUMDes Murnijaya bisa terus berkembang dan sejahtera selalu. Kemudian yang terakhir, semoga selama ini sharing knowledge atau transfer knowledge yang tak terlupakan dan terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk bekerja sama dengan BUMDes Murnijaya. Boleh next? Ya, sekian presentasi dari Guardiano Consulting. Baik, terima kasih Mbak Amar Yasmin Hawari, mewakili Mbak Stefani tadi ya. Jadi, luar biasa sekali, 6 perwakilan dari kelas BCP, Manajemen Bisnis ITS, sudah melakukan yang terbaik untuk pendampingan selama 1 semester. Nah, saya minta waktunya sebentar, saya akan kembali ke perwakilan dari UMKM ya, ada Pak Basyuri, kemudian Basyarudin, kemudian ada Bu Dian Hira dari Umiko, kemudian ada Bu Wiwi dan juga ada Bu Yani Suni mungkin ya, ataupun Pak Raufur Rohim. Nanti saya coba minta testimoni terkait pesan-kesan dari Bapak Ibu yang sudah didampingi oleh rekan-rekan semuanya. Mungkin saya mulai dari Pak Muhammad Basyarudin, betul nggih? Coba Bapak, kira-kira menurut Bapak sendiri, pernahkah Bapak UKM Bapak atau perwakilan usaha Bapak pernahkah didampingi oleh kampus-kampus sebelumnya, ataukah ini pertama kali? Dan kalaupun ini pertama kali, kesan-pesan Bapak apa? Mohon maaf Pak, masih ke mute. Ampunten Bapak, masih belum terdengar, masih ada tanda apa? Nah, mungkin sudah ini. Ya sudah. Baik. Monggo Pak. Oke. Selamat malam semuanya, sahabat desa dan juga Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dari Guardiano. Kalau dari BUMDes baru pertama kali ini kami ada dampingan dari teman-teman kampus. Sebelum-sebelumnya kami belum pernah. Jadi ketika ada tawaran ini, ada pertama kan ada kuesioner yang kemarin kan kata Bu dosen tadi ada kuesioner, akhirnya saya isi. Alhamdulillah akhirnya kami dapat dampingan ini dan ini sangat berarti banget untuk kemajuan dari BUMDes ini.
yang awalnya kami tidak mengerti tentang apa itu SOP, yang awalnya hanya SOP secara lisan, akhirnya ada tata cara dalam pembuatan SOP, kemudian adanya content planner yang itu emang tidak ada pemikiran dari kami dari awal, tidak kita punya sosmed, tapi itu sosmed milik pribadi yang kita share. Jadi punyanya BUMDes itu juga miliknya pribadi, akhirnya kecampur. Akhirnya ketika ada kerjasama ini, akhirnya kami punya istilahnya punya sendirilah, sehingga kemudian dibuatkan sama teman-teman tentang content planner-nya. Akhirnya hal ini bisa memacu kita untuk benar-benar membangun BUMDes ini melalui sosial media, karena saya yakin dengan sosial media BUMDes ini akan lebih dikenal oleh masyarakat, apalagi dengan kebijakan Kemendes yang sekarang, bahwasanya BUMDes benar-benar sangat membantu untuk pemulihan ekonomi di saat pandemi seperti ini. Apalagi Pak Wamen kemarin atas arahannya bahwasanya BUMDes merupakan jantung dari PAD desa, sehingga apapun yang terjadi nantinya desa harus bisa mandiri secara ekonomi. Ketika ekonomi desa itu bisa berdiri, maka secara tidak langsung ekonomi Indonesia negara ini juga akan pulih. Jadi saya sangat berterima kasih pada teman-teman semuanya atas bantuan selama ini. Mudah-mudahan apa yang telah teman-teman bantu bisa melancarkan atau mensukseskan untuk BUMDes Murni Jaya untuk ke depannya. Baik, terima kasih. Nah, saya coba minta masukan dari Bu Yanti selaku koordinator mata kuliah BCB tentang tadi Pak Basyarudin juga menyatakan bahwasanya kalau misalkan desanya maju, tentunya nanti Indonesia juga akan maju, karena Indonesia ini kan terdiri dari beberapa banyak desa. Nah, tentunya kalau mendukung UMKM-nya ini berkembang, nanti tentunya supporting terhadap desanya akan maju. Nah, bagaimana menurut Bu Yanti? Apa yang bisa dilakukan untuk program bisa bergulir? Saya pertama berterima kasih sekali Pak terhadap tanggapan yang sangat positif ya terhadap metodologi ngajar kita, dan juga meskipun jarak jauh ternyata bisa tetap bermanfaat. Pertanyaannya gini Pak, kami kan dari manajemen bisnis nih. Jadi sebetulnya kami kan juga ingin ya Pak, ingin bermitra dengan yang bisa benar-benar gitu ya menunjukkan bagaimana silaturahmi ini tidak terputus, tapi juga manajemen bisnis ini juga punya usaha ya sama-sama. Ke depan ini apa BUMDes ini juga membuka diri gitu Pak, entah bekerja sama usaha dengan mahasiswa atau dengan perguruan tinggi atau dengan kami, itu kami ingin tahu juga Pak, monggo. Silakan, kami selalu membuka diri maupun siapapun yang mau bekerja sama ataupun istilahnya konsultasi atau apapun. Saya persilahkan. Kami dari teman-teman BUMDes juga senang apabila ada dari pihak luar atau perguruan tinggi untuk bisa bekerjasama ataupun istilahnya konsultasi dan lain sebagainya. Karena saya yakin mungkin kita tidak, maksudnya kita butuhlah sharing ilmu atau apapun, karena juga mungkin di luar sana juga banyak pengetahuan yang belum kita ketahui tentang bisnis ini, kan. Tapi kalau ada yang mau bekerjasama atau apapun, monggo kami persilakan dengan senang hati, Bu. Terima kasih Pak. Termasuk kerjasama usaha ya Pak, join investasi ya Pak. Monggo silakan Bu, ya silakan. Luar biasa. Terima kasih Pak. Baik, boleh. Saya izinkan untuk lanjut ke di sini ada Bu Dian Hira Umiko. Monggo Ibu, pesan kesannya selama 12 minggu pendampingan oleh rekan-rekan mahasiswa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran nggak suaranya ya? Dengar jelas Bu. Oh gitu. Ya, salam kenal semuanya. Saya Dian dari Umiko Bakery. Saya baru 3 tahun ya ini bergerak di bidang bakery. Baru kali ini sayanya didampingi oleh teman-teman yang hebat dari ITS. Saya berterima kasih sekali karena banyak sekali masukan-masukan, terutama apalagi sekarang dalam pandemi ya, yang sangat dibutuhkan sekali itu mengenai media sosial, mengenai yang apalagi sekarang untuk face to face itu kan agak susah, apalagi saya yang dalam bidang makanan kayak gitu, yang seharusnya kita harus bisa langsung ketemu dengan konsumen langsung kayak gitu, tapi sekarang dengan adanya pandemi kita tidak bisa
untuk langsung ketemu dengan konsumen langsung kayak gitu. Makanya dengan adanya media sosial dan teman-teman dari ITS, saya benar-benar sangat terbantu dengan di Instagram saya jadi lebih teratur, terus untuk pencatatan kas saya juga alhamdulillah lagi lebih terarah lah dengan adanya teman-teman dari ITS ini. Teman-teman dari Mas Rayhan, semuanya, Mbak Iim, ya makasih sekali sayanya. Itu aja. Baik, berarti ada perubahan yang signifikan ya Bu ya dari sebelum hingga adanya rekan-rekan membantu Ibu. Baik, terima kasih Bu Dian, Hira, Umiko. Coba saya menuju ke Bu Wiwi terlebih dahulu. Bu Wiwi dari Madiun kalau nggak salah tadi ya Bu ya? Ya Mas. Testimoninya Ibu selama pendampingan 12 minggu ini dari rekan-rekan mahasiswa. Monggo Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk diberikan pendampingan bagi UMKM kami Sambal Pecel Lumpang Mas. Bagi Mbak dan Mas yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah memberikan banyak arahan ataupun sharing yang bisa membantu kami khususnya Sambal Pecel Lumpang Mas untuk lebih di bidang, terutama di bidang digital marketing dan juga untuk pencatatan keuangan. Kami sangat dibantu. Itu sangat membantu kami dalam memperlebar marketing kami, terutama di sosial media dan di marketplace. Karena memang selama ini sebenarnya kami sudah memasuki sosial media dan marketplace, hanya saja tidak terlalu istilahnya diurus gitu. Betul. Tapi dengan dibantu dengan teman-teman dari ITS memberikan semangat untuk dari kami sendiri untuk lebih istilahnya lebih mau bermain di situ untuk memperlebarkan sayap usaha kami. Karena selama ini kan kami anggap sudah dari reseller-reseller kami sudah berjalan di sosial media dan terutama di marketplace sudah banyak. Tapi dari kami sendiri memang kurang aktif. Tapi dengan dibantu dan diberikan semangat dari teman-teman ITS ini menjadikan kami semakin semangat untuk lebih mengembangkan di sisi digital marketing dan terutama juga di marketplace-nya. Semoga kedepannya dengan dibantu ini, semangat ini menjadikan kami semakin untuk usaha menjadi semakin luas dan semakin berkembang. Terima kasih sebelumnya. Sama Ibu dan Bu Janti juga terima kasih sudah diberikan kesempatan bagi kami untuk menerima ini. Luar biasa sekali Bu Wiwi. Lebih semangat gitu ya, mungkin karena masih menik-menik ya gitu ya, rekan-rekan mahasiswa masih fresh, jadi merasa lebih muda lagi gitu ya Bu ya. Semangatnya kan menular gitu. Betul, semangatnya menular. Oke, terima kasih Bu Wiwi dan juga Bu Rohmiati. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab bagi para sobat desa yang ada dimanapun berada. Saya berikan waktu terlebih dahulu untuk Bu Rohmiati untuk memberikan sedikit testimoninya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Bu Janti, Pak Pahalwan, teman-teman ITS juga dan juga sahabat TV Desa. Selamat malam. Alhamdulillah kami sangat senang sekali karena mendapat ilmu yang baru ini ya, karena program saya juga ini baru, Tepung Gapla ini sangat baru 2019 dan pengembangan ini terutama di pengelolaannya yang ternyata itu tidak hanya satu saja tapi ternyata banyak sekali. Kemudian di sini mohon maaf terkait untuk pembelajaran dengan teman-teman, yaitu terkait dengan sinyal karena kondisi kami adalah di puncak gunung ya. Jadi teman-teman di sini totalitasnya pada saat membimbing karena produk saya itu masih kosong, plastiknya juga masih kosong, tidak ada logo, saya tidak punya Instagram, Facebook atau Shopee atau apapun. Jadi kami sangat terbantu sekali dengan adanya program ini.
Terima kasih Bu Janti juga teman-teman untuk pengembangan bisnis ini totalitasnya luar biasa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Rohmiati, dan terakhir ini testimoni dari Bu Yani Suni. Saya persilakan Ibu. Iya, terima kasih. Sudah terdengar belum ini? Ibu, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang dikasihkan. Terima kasih ke Bu Yanti, Mbak Lukita yang selama ini mendampingi saya untuk rumah produksi Suni, dan teman-teman yang lainnya. Kayaknya ada beberapa yang saya kenal juga di sini UKM-nya. Teman-teman juga di sini. Saya sendiri pribadi merasa sangat terbantu ya, terutama di sosial media, karena selama ini saya hanya fokus di produksi. Untuk pemasaran produk saya yang di sosial media memang selama ini saya terbengkalai, tidak bisa mengatasi, karena yang offline-nya sendiri saya juga hanya mengurusi itu saja, yang online jadi saya sendiri ketinggalan. Berkat adanya Mbak Lukita bersama teman-teman ini sangat membantu saya. Terima kasih Mbak Lukita. Sangat positif sekali buat kami para UKM yang pengennya juga naik kelas. Betul. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Yani Suni sudah menyebutkan bahwa saya mau naik kelas, jadi dibantu oleh rekan-rekan dan terakomodasi dengan baik. Baik, ada satu pertanyaan dari live streaming kanal YouTube dari TV Desa terkait dengan Bu. Selamat malam. Malam ini menarik sekali ya tentunya pendampingan mahasiswa bisnis dengan pelaku bisnis UMKM. Nah, kalau boleh tahu metode pendampingan bagaimana ya di era pandemi ini? Tentunya ini akan sangat mempengaruhi. Apakah ini berpengaruhkah terhadap pendampingan ataukah ini justru memberikan tantangan terbaru untuk dunia pendidikan, salah satunya melalui ITS? Monggo mungkin Bu Yanti bisa menanggapi. Ya, terima kasih Pak Rian. Ya, terima kasih Bapak atau Ibu tadi yang bertanya ya. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa mata kuliah ini punya dua agenda besar. Satu adalah memberikan keahlian kepada mahasiswa. Yang kedua adalah keahlian itu harus benar-benar ya bermanfaat gitu. Jadi sekaligus saja daripada belajar dulu baru praktek, kami melakukan percepatan sambil belajar sambil praktek. Maka UKM-nya itu diajak untuk menjadi mitra. Satu prosesnya adalah kita melakukan seleksi UKM. Tidak peduli kondisinya seperti apa, tapi mereka mau berkomitmen. Itu dulu. Jadi cuma satu syaratnya ada sinyal untuk setidaknya pakai WA. Betul. Kemudian mereka punya waktu 1 jam aja seminggu untuk berdiskusi, berkomitmen di situ. Itu aja syaratnya. Dan mereka ingin naik kelas. Jadi kami informasikan bahwa yang bisa dilakukan oleh manajemen bisnis, saya kan nggak bisa ngelas gitu ya. Jadi kan dijelaskan manajemen bisnis itu untuk pemasaran, untuk manajemen operasional, SDM, keuangan, itu yang kami jelaskan. Kemudian kalau mereka berminat, mereka mengisi form itu dan kami seleksi. Nah, dari situ kemudian dosen saya, kami berempat itu melakukan pembekalan kepada mahasiswa. Apa sih yang harus dilakukan sebagai konsultan yang baik gitu kan? Maka mereka harus menyadari dulu mereka itu punya apa gitu yang bisa ditawarkan, sehingga kan nggak ngerepoti ke UKM-nya gitu kan. Masa konsultan ngerepoti kan nggak lucu. Jadi itu yang ditawarkan. Kemudian berikutnya adalah mereka memahami, jadi mereka punya profil tim itu yang menjadi tim konsultan. Makanya tadi kita dengarkan ada beberapa perusahaan-perusahaan konsultan itu sebetulnya yang mereka dianggap kalau mereka membangun perusahaan sendiri, profilnya seperti apa sih gitu, keahlian mereka seperti apa. Mereka sendiri harus bisa menggali keahliannya karena anak-anak ini adalah anak-anak semester 7 ya. Jadi semester terakhir di mana mereka sudah mengikuti mata kuliah sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah mereka tadi dipertemukan dengan UKM-nya dan mereka memperkenalkan diri. Jadi kita pandu bagaimana memahami UKM, bagaimana berkomunikasi, bagaimana kemudian sepakat ya. Kemudian jadi itu rutin memang. Jadi mereka akan sepakat, oh saya maunya pakai Zoom seminggu sekali. Yang lain mungkin saya maunya pakai WA. Mereka harus belajar
melakukan itu. Kami pandu. Jadi minggu ini targetnya adalah membangun profil. Minggu depan targetnya adalah memperkenalkan kepada UKM apa tanggapannya dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mereka mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu dengan mendengar. Jadi mereka banyak mendengar apa keluhannya, apa keinginannya, dan kemudian mereka menawarkan solusi sesuai dengan keahliannya masing-masing di situ. Kalau kemudian sudah sepakat, diterjemahkan dalam kontrak. Jadi meskipun dukungan ini tidak berbayar, tapi mereka secara profesional menerjemahkan dalam kontrak, membuat kontrak, menjaga kerahasiaan data UKM ya, meskipun kelasnya masih UKM yang belum apa-apa, tadi kita punya tanda tangan kontrak dengan masing-masing UKM itu. Kemudian berikutnya adalah mereka bikin jadwal yang disepakati bersama. Nah, selama mata kuliah ini kita dosen juga ikut nyemplung di situ. Jadi kita ada sesi di mana UKM-nya dipanggil sama-sama gitu ya. Kita mendengarkan presentasinya dan juga kita mendengarkan tanggapan UKM-nya. Benar enggak nih yang ditawarkan? Jangan-jangan mahasiswa laporannya, oh iya saya sudah melakukan ini itu dan sebagainya, tapi ternyata enggak. Jadi kita melakukan intervensi juga dalam pelaksanaan itu, sehingga kita memastikan bisa terdeliver dan bisa tercapai ya yang dijanjikan itu, dan juga enggak terlalu muluk-muluk gitu. Misalnya kan enggak ada janjinya tadi itu yang pengen nanti akhir minggu setnya jadi 5 miliar misalnya, nggak ada yang seperti itu. Karena kita membuat mereka itu membumi ya, jelas-jelas aja lah gitu ya, tapi melakukan langkah kecil tapi real. Ya ini yang dilakukan. Jadi peran dosen di sini adalah mendampingi, membantu, mengguide para mahasiswa, dan mahasiswa menerapkannya, dan kita ada 2 asisten yang sungguh juga luar biasa, bekerja di belakang layar, Mas Audrey sama Mbak Sali di sini yang juga membantu dalam proses-proses ini semua. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti. Memasuki segmen terakhir, kita coba minta untuk komentar perasaan dari rekan-rekan dari mahasiswa. Secara singkat aja, mulai dari Mas Ihsan, sesuai urutan tadi ya, dipersilakan. Oke, mungkin di Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan. Oke, kesannya, perasaannya sudah melakukan pendampingan selama 12 minggu, perasaannya bagaimana? Ya, kalau secara pribadi sendiri tentunya sangat sangat melatih kemampuan untuk dari segi analisis atau dari segi mungkin empati atau kepekaan untuk gimana sih menjadi siswa manajemen bisnis yang bukan hanya bisa untuk membangun bisnis atau usaha sendiri, tapi juga bisa membantu atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan untungnya dari klien sendiri, dari BUMDES Sanjaya sendiri, mereka sangat bersahabat. Ibu Sri-nya juga momen-momen yang bagus sejauh ini, dan tidak ada yang sesuatu yang terlalu memberatkan atau yang lain, karena di sini kan saling membantu. Kalau dari saya begitu sih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan tanggapan Mbak Gadis, perasaannya selama pertemuan kali ini? Menurut bagi saya sendiri itu Pak, kelas bisnis konsultan project sendiri ini sangat membantu saya, karena saya sendiri itu dapat meningkatkan kemampuan saya dalam secara praktik sendiri untuk membantu UKM semakin berkembang. Dan di sini juga Bu Rohmi sendiri itu sangat membantu kami, jadi kami sangat bisa belajar banyak dengan cara bagaimana membantu UKM berkembang. Seperti itu Pak. Oke, selanjutnya ada Mbak Rafti, mungkin secara singkat. Ya Pak, tentunya bagi saya dan teman-teman, Business Consultant Project ini merupakan sebuah privilege Pak, karena kita bisa menggunakan kemampuan kita nih di semester 5 ini untuk membantu Ibu Wiwik, dan alhamdulillah juga Ibu Wiwiknya sangat kooperatif ya Pak, sangat kooperatif, dan dia juga beliau juga ketika Zoom meeting di grup WhatsApp
sangat responsif gitu. Jadi senang sih Pak bisa dikenalkan dengan UMKM yang bermitra dengan BCP. Oke, thank you Mbak Ayu Rafti. Selanjutnya ada Mas Rehan. Iya, terima kasih Pak. Ya, kalau dari saya sendiri ya, mungkin pesan untuk Budiannya sendiri, kami benar-benar mendapat pelajaran yang bagus, benar-benar, soalnya Budian ini komitmennya benar-benar luar biasa gitu loh untuk mengikuti pendampingan ini. Jadi pernah ada suatu cerita, padahal Ibu Dian itu ada banyak pesanan, tapi tetap mau menyempatkan waktunya buat diskusi sama kita. Itu benar-benar suatu feel-nya bagus banget, bisa kita tiru lah untuk kedepannya. Kalau kita mau punya bisnis, kita harus punya komitmen yang besar gitu. Jadi terima kasih Bu Dian sudah berkomitmen untuk berdiskusi dengan kita. Terima kasih. Belajar iya, bisnis juga iya ya tentunya. Terus yang selanjutnya ada Mbak Lukita Aziza, silakan. Nanti diikuti Mbak Amar Jasmine. Baik, kalau dari saya sendiri, proyek ini sangat bermanfaat untuk saya juga dan teman-teman khususnya. Tentu ini juga dukungan dari mitra saya, yaitu Bu Yani, dan yang sudah selalu meluangkan waktu, mau bekerja sama dan kooperatif. Dan salah satu momen yang saya ingat ini waktu malam tahun baru, kita masih bisa buat ini Zoom, dan kita membahas untuk proyek selanjutnya. Gitu. Terima kasih Bu Yani. Sekian. Terakhir Mbak Amar Yasmin, silakan. Baik, bagi saya dan teman-teman kelompok 9 atau Guardiano Consulting, kami sangat mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi kami karena yang pertama jadi melatih kami dalam memecahkan masalah, kemudian juga kami sangat senang bisa berkesempatan untuk berkomunikasi secara aktif dengan Bapak Udin dari BUM Desa Murni Jaya, di mana Pak Udin sangat kooperatif sekali dan pernah suatu ketika saat meminta data laporan keuangan gitu yang mungkin cukup banyak, kemudian Pak Udin maaf saya terlambat ngasihnya, jadi kami malah yang jadi nggak enak gitu. Makasih Pak Udin atas responsifnya dan kooperatifnya. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, mungkin saya langsung untuk mengakhiri. Jadi kita sudah memasuki pukul 8:05. Terima kasih bagi rekan-rekan dan juga Bapak UMKM yang sudah berkenan untuk menghadiri waktu ini. Dan izinkan saya untuk membacakan closing statement yang untuk mewakili Bu Agnes selaku Kepala Puskaji SDG. Jadi Puskasi SDG ini merupakan salah satu program pusat kaji yang ada di ITS, yang tentunya ini bertujuan untuk memberikan terobosan, meraih tujuan pembangunan berkelanjutan, menumbuhkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan desa gitu ya. Nah, tentunya program ini merupakan lanjutan berbagai inisiatif pemberdayaan UMKM yang dijalankan perusahaan di bawah payung Business Consulting Project, yang salah satu mata kuliah di manajemen bisnis. Ini merupakan program berkelanjutan yang didasari kepercayaan bahwa kesuksesan dunia pendidikan atau kampus seiring dengan kesuksesan para mitra UKM. Selama UMKM mampu bangkit dan berdaya, maka roda perekonomian akan terus berputar menyongsong kemajuan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang dan kapan lagi? Saya mewakili sobat desa dan juga kru yang bekerja malam hari ini mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di